Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zahra, NIM E 2019-1070. Di sini saya akan memberi tanggapan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Kita akan membahas ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Pasti ekonomi tiga sektor itu, yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen, pemungut pajak, dan pemberi subsidi kepada sektor pemerintah dan sektor rumah tangga. Lalu kita akan membahas tentang siklus ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu perusahaan. Perusahaan mempunyai pengeluaran kepada pemerintah yaitu dengan membayar pajak. Di sini contoh pajaknya yaitu pajak penghasilan atau pajak bumi bangunan. Untuk pengeluaran pada rumah tangga bisa gaji, upah, atau sewa jika perusahaan menyewa tanah dari sektor rumah tangga. Lalu selanjutnya pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan juga ada dari pemerintah, yaitu bisa subsidi atau pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan dan perusahaan mendapatkan laba. Begitupun di sektor rumah tangga juga membeli barang-barang dari perusahaan, lalu perusahaan mendapatkan untung atau laba. Lalu pemerintah juga akan mengeluarkan pengeluaran kepada perusahaan, yaitu ketika membeli barang produksi dari perusahaan. Lalu pengeluaran kepada rumah tangga, yaitu seperti gaji atau upah. Di sini seperti PNS, Polri, TNI, pemerintah mengeluarkan pengeluaran untuk gaji mereka. Lalu pendapatan pemerintah, yaitu dari perusahaan, pajak bumi bangunan atau pajak pendapatan. Kalau dari sektor rumah tangga itu pajak individu. Lalu untuk sektor rumah tangga, pengeluarannya untuk industri atau untuk perusahaan, yaitu untuk membeli barang-barang konsumsi rumah tangga. Kalau untuk pemerintah, pengeluarannya adalah pajak. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting, yaitu yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Di industri, jika faktor produksinya 10 juta, maka tanpa ada campur tangan pemerintah akan tetap 10 juta. Tapi jika sudah ada campur tangan pemerintah, maka akan ada pajak. Pajak tersebut bisa 5% atau 0,5%. Contoh, biaya produksi menghabiskan uang 10 juta, tapi ketika ada pajak, maka biaya produksi bisa 10.500.000. Jika di rumah tangga, bisa diibaratkan seperti jika kita membeli sabun 10.000, tanpa ada campur tangan pemerintah akan tetap 10.000. Tetapi jika ada campur tangan pemerintah, maka akan ada pajak, bisa jadi 10.500. Yang kedua, pajak akan memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Ini menjadi pendapatan pemerintah. Lalu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu dengan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Lalu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor industri dan rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, untuk ditabung, yang kedua untuk membayar pajak, dan yang ketiga untuk membiayai konsumsi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung itu yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan oleh pihak yang wajib membayar pajak. Di sini contohnya seperti perusahaan yang wajib membayar pajak sebesar 2,5% di setiap transaksinya. Lalu yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dibebankan kepada orang lain. Contohnya, produsen yang membayar pajak kepada pemerintah tetapi dibebankan kepada konsumen.
Lalu kita akan membahas bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresi, yaitu pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua yaitu pajak proporsional. Di sini pajaknya tetap. Jadi pendapatan naik atau turun, pajaknya tetap segitu. Gak ikut pendapatan naik, gak ikut pendapatan turun. Lalu yang ketiga ada pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Lalu selanjutnya ada efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dengan adanya pajak, tabungan dan konsumsi juga akan menurun. Contohnya, jika saat gaji 5 juta, ketika belum kena pajak, maka untuk pendapatan tetap 5 juta. Tetapi ketika ada pajak, bisa cuman memegang 4.950.000 karena 50-nya adalah pajak. Lalu untuk tabungan, yang biasanya kita 1 bulan memegang gaji 5 juta, karena dengan adanya pajak jadi 4.950.000. Untuk tabungan juga akan menurun, tidak seperti awal ketika tidak ada pajak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.